sehingga mengakibatkan suhu di bumi ini menjadi lebih tinggi atau lebih panas. Nah, kira-kira fakta kalau memang sudah terjadi adanya pemanasan global itu apa saja? Fakta bahwa bumi ini sudah mengalami pemanasan global. Yang pertama apa? Yang keras sudah pencairnya es. Kemudian apa lagi? Meningkatnya suhu bumi. Selain itu rusaknya terumbu karang. Kalian pada tahun 2019 masih ingat gak? 2019 itu kalian masih apa? SD? Apa SMP? Sebelum corona. Berarti kan 2023 ya, berarti 4 tahun yang lalu kalian SD kelas 6 mungkin ya, SD kelas 6 itu pernah terjadi di Indonesia itu kemarauannya itu sangat panjang, sampai-sampai seluruh penduduk di Indonesia itu diimbau untuk melakukan sholat itu yang penurun hujan itu apa? Untuk meminta hujan. Sholat apa namanya? Sholat istisqa. Pernah. Jadi di tahun 2019 sebelum terjadinya corona itu sampai itu penghujan, waktunya sudah musim penghujan tapi belum. Jadi maksudnya masih kemarau panjang. Akhirnya para penduduk di Indonesia bersama-sama untuk melaksanakan sholat istisqa untuk meminta hujan ya, minta petunjuk, minta doa supaya terjadinya hujan sampai seperti itu. Karena perubahan iklim yang semakin ekstrim termasuk salah satu dampak dari pemanasan. Kemarin sudah saya bagi LKPD ya, sudah dikerjakan? Belum sama sekali. Tapi sudah dibaca-baca ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, untuk 1 jam ini kita nanti akan membahas memulai tentang pemanasan global. Ya, nanti kita buat kelompok, nanti ada permainan ya. Nanti sistem permainannya adalah pakai aplikasi Kahoot. Jadi nanti kalian nggak usah pakai aplikasi, tapi tinggal di Google aja klik Kahoot. Sudah pernah mencoba Kahoot? Ada bapak ibu guru yang sudah memakai Kahoot? Belum. Kemarin ya sudah. Yang fisika itu? Fisika. Sistem permainannya itu masing-masing kelompok. Jadi ada 6 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu satu aja yang masuk ke Kahoot. Jadi nanti pakai handphonenya siapa, perwakilan, nanti ditulis namanya adalah kelompok 1, misalnya kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Nanti antar kelompok itu berkompetisi untuk memperebutkan juara 1, 2 dan 3. Nah, masing-masing nanti juara 1 sampai 3 nanti ada rewardnya. Ya. Nah, materinya tentang apa? Materinya tentang pemanasan global. Kalian sudah ada pemahaman tentang pemanasan global belum? Sudah ya. Di pelajaran apa? Pelajaran kelas 10 atau yang sebelumnya SMP sudah? Tapi sudah pernah dengar sedikit-sedikit ya. Sebagai awal permainannya itu masing-masing kelompok. Jadi ada 6 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu satu aja yang masuk ke Kahoot. Jadi nanti pakai handphonenya siapa, perwakilan, nanti ditulis namanya adalah kelompok 1, misalnya kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Nanti antar kelompok itu berkompetisi untuk memperebutkan juara 1, 2 dan 3. Nah, masing-masing nanti juara 1 sampai 3 nanti ada rewardnya. Ya. Nah, materinya tentang apa? Materinya tentang pemanasan global. Kalian sudah ada pemahaman tentang pemanasan global belum? Sudah ya. Di pelajaran apa? Pelajaran kelas 10 atau yang sebelumnya SMP sudah? Tapi sudah pernah dengar sedikit-sedikit ya. Kalau untuk mempersingkat waktu karena hanya 1 jam, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebarang ya. Yuk segera sama teman-temannya. Yuk kita kelompokku ya di sini. Nah ini. Gue mau tahu sih sini. Segera. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Handphonenya siapa yang mau dipakai dipersiapkan, yang internetnya lancar terutama.
Bisa di dalam scan-nya. Itu doang sama itu. Nanti pengerjaannya itu semua anggota ikut ambil ya. Jadi kalian silakan bawa isi dan menambah ini. Oh, nickname-nya adalah kelompok 1 misalnya, kelompok 2, kelompok 3. Ditulis nickname-nya adalah kelompok sesuai kelompoknya. Dia sudah bergabung. Ini kelompok 1 sudah bergabung. Kelompok 2. Nanti ada 10 pertanyaan, jadi perhatikan ya, jadi cepet-cepetan ini. Jadi misalnya kelompok 1 menjawab benar, kelompok 2 juga menjawab benar, tetapi skornya yang lebih tinggi itu adalah yang lebih cepat memencet atau mengirimkan jawaban. Ya, sistemnya sudah tahu ya, jadi nanti di layar handphone itu hanya ada pilihan A, B, C, D, soalnya ada di layar LCD ini. Jadi kalian harus memberanikan depan, kemudian berembuk untuk menentukan jawabannya bersama teman saya. Sudah 6 kelompok, sudah siap? Sudah, start ya. Ya, soalnya di sini. Satu soalnya 30 detik. Ya, ini dibaca dulu nanti ada opsinya. Gak ada soalnya. Iya, soalnya di sini. Masing-masing kelompok dulu. Jangan sama-sama. Coba ya. Yang menjawab benar ada 2. Menjawab benar 2, yang lainnya lanjut ya. Nanti ada saya sudah bawa aja. Kelompok 1 skornya tertinggi ya. Next ya. Ayo, kan dibaca baik-baik. Jadi banyak yang benar ya. 5 kelompok benar. Kelompok 1 masih tertinggi.
Siap ya, lanjut nomor keempat. Yang tiga sejalan. Kalau sudah yakin langsung ditekan simbol merah, hijau, kuning, birunya. Hanya berapa waktu kalau sudah yakin karena semua tertinggi. Nah ini sudah benar semua ya, memaksimalkan energi. Oke, nomor 165. Lagi dong. Asik. Ya. Ini istilahnya pengetahuan umum ya. Ya, argon dioksida. Kelompok 3. Aman. Yuk, nomor 6. Ayo semua anggota ikut andil. Nomor 1 masih tertinggi. Ayo semangat. Bisa ambil pusaka yang bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon itu CFC. Naik lapor gue bisa menyusul. PDI. Masih tetap bertahan, soal nomor 9 yang bukan. Nanti yang salah ini. Bukan jadikan yang Jangan salto. Soal terakhir. Kurang mesin. bukan juga. Ngeri nih dah. Aduh.
Jadi semuanya penyumbang pemanasan global. Ya. Jadi memang target itu memang karena ini bukan pro ya, saya belum premium. Jadi otomatis kan ada batasan kalimatnya dibatasi. Otomatis saya pakai screenshot. Oh, ya. Ya? Lagi. Soalnya udah selesai. Ulangi lagi. Kelompok satu, tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua, kelompok lima. Nah, tepuk tangan untuk kelompok lima. Terakhir kelompok tiga dengan skor 6.441, hampir ini ya selisihnya sedikit di antara kelompok dua, kelompok lima sama kelompok satu. Kelompok tiga mana? Dubai. Yang belum berhasil untuk juara ini jangan kecil hati ya. Berasa menang MPL. Berasa menang MPL. Fase 1. Di situ ada bacaan ya. Kelompok 2 mendapatkan bacaan apa? Menepisnya lapisan ozon. Kemudian nanti yang dapat bacaan 3 ada kelompok berapa? Yang mendapat bacaan 3 ya. Naiknya permukaan air laut ya. Jadi seperti kalian itu ya di Demak yang sekarang itu hampir tenggelam itu daerah mana? Tahu nggak? Yang Demak itu yang Sayong itu loh. Ya itu kan yang sekarang di Batam itu kan hampir rutin itu banjir ya. Karena banjir tadi seperti tadi soal karena naiknya permukaan air laut. Itu juga termasuk salah satu fakta bahwa terjadinya pemanasan global. Salah satunya kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan banjir. Bukan karena air sungai ya, tapi karena air laut. Terus yang kelompok berapa satunya lagi? Yang bacaan satunya lagi apa tentang apa? Penebangan hutan ya. Jadi penebangan hutan secara liar. Jadi penebangan hutan di Indonesia yang semakin masif itu artinya apa? Yang semakin masif. Yang semakin masif. Semakin banyak, semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin tinggi. Pokoknya semakin besar. Siapa yang ikut tadi? Nah ini ya. Jadi ada 3 bacaan yang mendapatkan bacaan pertama. Penebangan hutan di Indonesia yang semakin masif. Kemudian ada naiknya permukaan air laut dan menipisnya lapisan ozon. Bagaimana tanggapan kalian terhadap ketiga bacaan tersebut? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Yang mendapatkan bacaan pertama? Siapa? Bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana tanggapan kalian terhadap permasalahan di atas? Yang pertama, penebangan hutan di Indonesia yang semakin masif. Di situ ada gambar ya di tahun 2002 sampai dibandingkan dengan 2019. Yang semula hijau artinya berarti masih belum, masih murni, masih alami. Tapi di tahun 2019 terjadinya penggusuran atau penebangan hutan secara liar. Menurut kalian bagaimana tanggapan kalian? Kelompok 1? Bagaimana? Kenapa? Bagaimana? Apa hubungannya dengan permasalahan di atas dengan materi
materi pemanasan global. Ketiga ini semua menjadi penyebab apa bukan? Ya, menjadi penyebab dari permasalahan yaitu pemanasan global. Maka kalian sebagai pelajar nanti dituntut untuk bisa mencari solusi, setidaknya untuk meminimalisir supaya tidak terjadi permasalahan pemanasan global yang semakin semakin luas. Apa kira-kira solusi kalian? Kira-kira untuk meminimalisir? Melakukan reboisasi, penanaman hutan, penanaman pohon, ya. Dimulai dari di lingkungan rumah. Emang pohon itu untuk apa sebenarnya sih? Harus ditanami kok, seperti itu. Untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida supaya di alam itu gas CO2-nya tidak terlalu banyak. Makanya butuh yang namanya pohon. Jadi dimulai dari rumah kalian, tanami pohon jika memang ada masih ada lahan. Kalau di perumahan kan memang terkendala seperti itu ya. Ada yang rumah itu di perumahan ada. Kalau di perumahan memang terkendala lahan. Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan dari Jumat ya, terkait pemanasan global. Dipelajari lagi. Yang belum menyelesaikan LKPD saya beri waktu sampai hari Jumat. Dan terima kasih untuk pengumpulan tugasnya yang nanoteknologi kemarin ya. Semua kelompok sudah mengumpul. Ya, ada yang ini sulit di sini. Ya, masih bawa seragam. Katanya di sekolah. Ya. Malam itu dilihat oh ini ada pertanyaan atau tidak sebelum saya akhiri? Tidak ada. Untuk hari Jumat silakan belajar untuk quiz secara individu ya. Saya akhiri untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.